Oke kawan, pada kesempatan kali ini gue bakalan review film Panggil Aku Ayah. Orang kayak kita mah gak pantas lah jadi ayah. Film Indonesia satu ini lagi-lagi dibuat sama salah satu production house kebanggaan kita yang kemarin abis bikin film Jumbo, yaitu Visinema. Nah, kali ini Visinema tuh dia ngebuat lagi yaitu film Panggil Aku Ayah. Dari yang gua tahu ya, film ini sebenarnya ngejual 3 gimmick gitu. Sebenarnya bukan dari mereka gimmicknya, cuman yang gua tahu ini film menjual 3 gimmick. Yang pertama itu adalah gimmick mengenai seorang ayah, yang dimana kita tahu sendiri negara Indonesia itu salah satu negara dengan orang yang banyak tentang perkara perceraian, yang dimana anak-anak broken home itu banyak banget. Salah satunya termasuk gua sendiri sebenarnya. Jadi gua dari umur 3 tahun itu orang tua gua udah bercerai, cuman itu tidak terlalu penting gitu. Ntar juga gue bakal ngomong di first impression gue. Gimmick kedua adalah ini adalah film remake dari film drama Korea, kalau nggak salah itu film Pawn, yang dimana film itu sendiri gue nggak tertarik buat nonton, dan setelah nonton film ini juga gue nggak tertarik buat nonton si Pawn itu. Tapi tenang dulu, santai dulu, bukan berarti film ini jelek gitu ya. Terus gimmick ketiga itu adalah gimmick emosi sedih gitu, yang dimana abis nonton film ini katanya ntar bakalan sedih, banyak yang nangis, ini segala macam. Ya intinya ya rata-rata film Indonesia pada umumnya lah ngejual 3 gimmick utama. Kan biasanya film-film Indonesia tuh kayak ngejual gimmick ketakutan, film horor ketakutan, terus film romance yang dimana perasaan gebu-gebu, perasaan mencinta-cinta gitu kan. Terus yang ini adalah gimmick tentang air mata, tentang kesedihan gitu, yang dimana 3 gimmick utama ini sangat amat laku di Indonesia gitu kan. Oke, pertama-tama kita mulai dari first impression terlebih dahulu aja ya. Awalnya gua nggak ada niatan buat nonton film ini, karena ya gua sendiri jujur-jujuran aja gue kurang tertarik sama film-film di Indonesia. Untuk kenapa gue nggak tertarik sama nonton film-film Indonesia itu mungkin bakalan gue buat video tersendirinya aja ya. Kali ini gue pengen fokus di film Panggil Aku Ayah ini. Gara-gara gue nggak tertarik nonton film ini, akhirnya gue diajak sama temen gue lah, karena waktu itu kan pengen jalan-jalan juga gitu. Akhirnya ya lihatlah di bioskop ini lagi ada film apa gitu, nggak taunya lagi ada film Panggil Aku Ayah, dan tiketnya juga lagi buy one get one. Ya udah akhirnya menonton film itu. Awalnya nggak ada ekspektasi apa-apa, awalnya juga nggak tahu kalau misalnya ini adalah film remake dari drama Korea yang berjudul Pawn. Terus juga nggak tahu tentang ceritanya gimana, cuman setelah gua nge-scroll IG atau TikTok gua lupa, katanya yaitu ini film menjual gimmick ayah gitu, yang dimana katanya orang-orang yang broken home katanya bakal sedih, sesegukan, nangis setelah nonton film ini gitu. Cuman buat gue pribadi yang emang dari kecil umur 3 tahun broken home, tapi ya tetap aja ya bapak gue, abi gue tuh tetap aja bisa ketemu sama gue gitu, walaupun broken home nya gue tuh nggak yang berpisah sampai tidak ketemu lagi, itu enggak gitu. Cuman tetap aja dari kecil gue tuh nggak ada yang namanya sosok ayah gitu, sehingga gue nih terlahir pas kecil sering dibully, terus gue lembek, cengeng, sering nangis, baperan gitu, gara-gara ya tidak ada sosok ayah itu gitu. Sosok ayah itu kan sangat penting banget ya dalam keluarga ya. Keluarga, sosok ibu sama sosok ayah itu sama-sama penting lah. Sosok ibu itu memberi kasih sayang, terus juga sosok ayah itu memberikan tentang bertahan hidup, tentang logika gitu loh. Jadi ya simpati, empati itu memang bener-bener dari sosok ayah dan ibu, dua-duanya itu harus ada gitu. Kalau misalnya salah satunya nggak ada ya kalian bisa lihat sendiri lah, anak broken home lain itu terlahir mungkin ada yang dari kecil tanpa ibu, jadinya anaknya terlalu keras, mungkin karena terlalu keras jadinya sering membuli gitu kan, mungkin bisa aja. Kalau misalnya terlahir tanpa bapak gitu, atau mungkin bapaknya udah nggak ada, ya bisa aja dia jadi lembek banget, jadi emosional banget orangnya gitu, jadi baperan. Walaupun cowok walaupun cewek ya itu nggak terlalu ngaruh gitu, karena motif dan tujuan dari adanya seorang ibu dan bapak itu sangat penting banget gitu. Sehingga gue mikir ya, apakah gue setelah nonton film ini bakalan nangis sesegukan gitu. Karena jujur aja, gue tuh udah lama banget, udah jarang banget nangis gitu. Terakhir kali gue nangis tuh gue inget banget tahun lalu gitu loh. Dan itu pun selama gue nonton film Indonesia manapun tuh nggak ada yang bisa bikin gue nangis gitu. Selama gue nonton film, hanya ada 2 film yang bisa bikin gua nangis gitu. Yang pertama adalah film The Good Dinosaur, itu animasi. Yang kedua adalah film, gue lupa, film dari Jepang kalau nggak salah, yang dimana monster biru sama monster merah itu. Cuman itu doang, dan dua-duanya pun itu animasi gitu. Selain film-film lain itu kagak ada yang bisa bikin gua nangis. Gue berharap banget apakah film ini tuh bisa mengeluarkan air mata yang terpendam di dalam mata gue selama ini gitu kan. Oke, cukup untuk first impressionnya. Sekarang gue pengen ngebahas dari segi visualnya terlebih dahulu. Oke, kalau ngomongin dari segi visual, jujur aja ini adalah film drama yang dimana menurut gue agak uniknya. Kalian ntar di dalam sini tuh bisa ngeliatin
apa ya, bukan kayak third person sih, bukan kayak fourth wall break, tapi lebih ke arah kayak POV nanti. Oh ya, sebelum itu gue ingetin dulu, gue lupa coy. Gue ingetin dulu kalau misalnya review kali ini spoiler. Tapi kalau misalnya kalian mungkin apakah film ini layak ditonton ataupun enggak, gue bakal bilang ini layak ditonton gitu. Jadi selama kalian nonton review gue, sebelum gue nge-review filmnya, gue bakal ngasih tiga level yang dimana nggak layak tonton, yang kedua tergantung alias biasa aja, terserah lo mau nonton ataupun nggak nonton, yang ketiga ini adalah layak tonton. Jadi ini adalah filmnya di level layak tonton. Kalian ya bisa banget kalau misalnya nggak pengen kena spoiler, kalian silakan tonton dulu baru balik lagi nonton review gue ini. Atau mungkin kalian pengen nonton review gue dulu supaya kalian tuh tidak menyia-nyiakan duit 50.000 kalian untuk ke bioskop, itu pun juga tidak masalah seperti itu. Oke, lanjut lagi. Tadi tuh gue pengen ngebahas visualnya itu ada yang bagian bukan fourth wall break, tapi lebih ke arah kayak POV. Nanti itu ada bagian ayahnya itu sedih, ayah angkatnya sedih, terus tuh dia ditiup sama anaknya, bukan ditiup, kayak diusap gitu ya, kayak air matanya diusap, tapi seakan-akan kita yang menangis. Nah, itu adalah puncak di mana orang-orang dalam bioskop yang barengan nonton sama gue itu tuh pada nangis sesegukan, itu adalah di bagian itu gitu loh. Sama satu lagi di visual, ntar gue bakal bahas di bagian plotnya, tapi ini kan gue pengen ngebahas visualnya terlebih dahulu. Terus untuk properti, nggak usah dibahas lagi ya. Film Indonesia itu rata-rata ya, kalau bikin set properti film itu memang bagus-bagus semua gitu. Yang dimana kan bener-bener kaya banget ya. Kalau misalnya kita nonton film-film luar, anggapannya kayak kita nonton film Cina lah, nonton film dari daerah Cina itu pasti dari set properti, dari kostum itu tuh banyak banget pernak-perniknya gitu. Sedangkan kalau misalnya mau contoh yang lain kayak misal film-film Amerika atau film-film Eropa, dari set properti itu lebih didesain minimalis gitu. Jadi nggak asal sekedar taruh, tapi punya makna dalam setiap frame-nya gitu. Nah, film ini ya bukan berarti nggak ada makna tiap frame-nya tuh, ya bukan gitu juga gitu. Tapi lebih ke arah emang niat. Ini nih menunjukkan banget gimana set lokasi syuting yang bener-bener ada di Indonesia. Jadi, dan itu juga kan kalau nggak salah itu kan di timelinenya tahun sekitar 80 atau 90, gue lupa. Kalau misalnya salah silakan koreksi aja di kolom komentar. Karena sebenarnya gue udah nonton film ini tuh minggu lalu, tapi gue baru review sekarang. Kenapa? Karena gue abis sakit pak gitu. Gue abis sakit, gue nggak ada suaranya, gue susah juga mau ngeditin segala macam ya. Jadi intinya gue cuma tidur aja kalau gue sakit itu gitu. Nah ini sekarang udah lumayan mendingan, akhirnya gue paksain buat nge-review lah. Oke, balik lagi ke topik utamanya. Ngomongin set properti ya, ini niat banget, bisa dibilang ini ya gue merasakan kok atmosfer zaman dahulunya itu seperti apa gitu. Terus kalau ngomongin dari komposisi frame-nya, gue bingung ya gimana ya. Gue tuh yakin banget kok orang-orang Indonesia tuh rata-rata sutradara film Indonesia tuh biasanya itu udah belajar dulu teknis mengenai pembuatan film, baru mereka berani ngebuat film layar lebar gitu. Gue rasa jadi ya ngomongin dari komposisi frame, dari teknis sinematografi segala macam, gue nggak ada komplain sama sekali lah gue ya. Tapi tetap aja ini ciri khasnya Indonesia, gue nggak tahu gimana ya. Gue tuh kalau nonton film Indonesia tuh udah pasti beda banget sama film-film luar yang lainnya. Gue kurang bisa ngejelasin gimana. Nanti kalau misalnya emang gue bisa jelasin, gue bakal jelasin ke kalian di video lain, di video kedepannya. Tapi kayak misal gue nonton film sinematografinya film-film Indonesia, sinematografi filmnya Malaysia aja itu udah beda gitu. Kayak misal kemarin Blood Brother ya, kocak, gue lupa nama judulnya apa itu, yang tau lah yang kemarin abis keluar film Malaysia itu, gue lupa judulnya apa. Nah itu walaupun masih negara tetanggaan gitu, tapi dari aspek sinematografi atau mungkin visualnya itu tuh udah berbeda gitu. Tapi ini bukan sinematografi yang murahan juga. Visinema tuh nggak usah dijudge lagi lah. Emang Visinema itu kalau misalnya ngebuat film, memang bener-bener mereka tuh pakai hati gitu. Mereka tuh bukan cuman asal sekedar bikin film yang asal jadi, abis itu ditempel ke bioskop gitu, enggak kayak production house lain yang dimana sempat gua kritik juga kan. Rata-rata production house film Indonesia itu cuma ngeproduksi film perkara butuh duit doang gitu. Ya emang rata-rata produksi film zaman sekarang nggak bisa gua salahin juga ya. Rata-rata mereka tuh emang cuma ngincer duitnya aja, kayak ngejual gimmick dari artis-artis yang mereka mainkan, terus juga ngejual gimmick remake, ngejual gimmick adaptasi, ngejual gimmick angkatan dari kisah nyata gitu apa gimana. Terus dijadiin film, akhirnya ya cuman butuh duitnya doang gitu. Jadi ya cuman muter duit doang, nyari keuntungan doang. Nah beda sama
Visinema ini yang gue yakin selain emang butuh duit ya, mau nggak mau ya kita bilang semua production house di Indonesia ini butuh duit gitu kan, butuh cuan, butuh modal, terus juga butuh untung yang lebih banyak lagi gitu. Tapi walaupun seperti itu, tapi Visinema ini setidaknya dalam setiap visualnya gitu, ya lu lihat aja lah film Visinema sebelumnya gitu, emang beneran gitu, beneran pakai hati, beneran niat bikinnya, nggak cuma sekedar asal tag doang gitu. Oke, cukup untuk ngebahas bagian visualnya. Sekarang gue pengen ngebahas dari segi soundnya. Dari segi soundnya ini tuh ada satu lagu, tapi gue lupa lagi judulnya apaan ya, karena gue nontonnya minggu lalu dan gue nggak sempet research lagi. Gue asal bikin konten aja sekarang. Yang dimana lagunya itu bener-bener berketergantungan banget sama ceritanya ini. Jadi di awal nanti ibunya bakal nyanyi ke anaknya mengenai lagu tersebut, nanti baru di akhirnya diulangin lagi itu lagunya, dan di situ akhirnya nanti ibunya mati gitu kan, ibunya meninggal. Nah, di situ ya bener-bener kalau misalnya lu nonton dari bangku awal, maksudnya dari menit awalnya datang udah duduk di bangku gitu, nonton dari awal bener-bener nggak ada skip sama sekali nyampe akhir, lu bakal merasakan emosional yang mendalam mengenai hal tersebut gitu. Itu salah satu puncak emosinya juga ada di bagian situ gitu. Terus apakah dari segi musik-musiknya ini segala macam bagus apa gimana? Jujur-jujuran aja ya, film Indonesia nih rata-rata lagi nih gue kasih tahu ya. Film Indonesia itu kalau misalnya ada adegan yang komedi dikasih musik yang komedi, ada adegan yang emosional dikasih musik yang mellow, mungkin dikasih musik-musik piano atau musik-musik biola gitu kan. Terus kalau misalnya ada adegan intens yang dibuat kayak jeng 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 gitu, itu emang udah biasa banget lah. Nggak ada keunikan dari bagian musik atau background musik dalam film ini gitu. Tapi itu bukan jadi hal yang minus ya. Jadi menurut gue ya biasa aja, mid aja gitu, udah biasa aja, nggak terlalu yang wah banget mengenai musik ataupun lagu dalam film ini. Itu kalau misalnya menurut pendapat gue pribadi ya, karena gue tegesin sekali lagi, ngomongin film itu adalah perkara subjektif. Bisa jadi kalian suka banget, bisa jadi gue biasa aja, atau mungkin yang lain bahkan bilang jelek gitu ya, gue nggak masalah, gue nggak problem, asalkan ada opini ataupun argumentasi di dalam mengenai pendapat tersebut. Misal lo nggak suka sama lagunya, ya lo bilang, oh gue nggak suka lagunya karena lagunya nggak pas lirik sama musiknya, bisa aja. Atau mungkin, wah gue suka banget karena mungkin sesimpel lagunya itu relate sama kehidupan gue, ya bisa aja dong gitu. Lagi-lagi makanya gue tuh nggak pernah setuju kalau misalnya ada reviewer film tuh yang nge-review secara objektif gitu, karena banyak banget aspek-aspek lainnya yang nggak bisa bener-bener secara murni dinilai secara objektif gitu. Oke, kalau misalnya ngomongin perkara subjektif, filmnya Visinema tentang lagunya dari film ini sama filmnya Jumbo yang kemarin dibuat walaupun animasi, itu tuh jauh banget lebih ngena yang film Jumbo daripada film yang Panggil Aku Ayah sekarang. Gue anggapnya ya udah biasa aja gitu. Bahkan di puncak kesedihannya gue rasa kayak oke, ini lagunya terulang kembali, tapi gue biasa aja gitu. Oke, udah ngebahas soundnya, sekarang gue pengen ngebahas dari segi plotnya. Ngomongin plot dalam film ini, yang intinya itu di awal ibunya ini dia punya utang tapi dia nggak punya jaminan. Akhirnya anaknya diculik, awalnya kan anaknya diculik sama debt kolektornya itu 2 orang. Gue juga lupa siapa namanya, lagi-lagi gue disclaimer karena gue nontonnya minggu lalu, tapi gue sekarang bikin video gue nggak research. Oke, gara-gara itu ya gue lupa namanya. Abis itu akhirnya ibunya sadar, oke, gue banyak utang ini segala macam. Akhirnya anaknya dengan cara ikhlas dititipkan lah kepada mereka berdua ini sebagai jaminan. Tapi entah sengaja nggak sengaja gitu kan. Bukan disengaja. Jadi ibunya itu tertahan. Jadi selama kerja dia itu ditahan. Gue inget banget ada dialognya itu di akhir-akhir ditahan, dia nggak bisa balik lagi ketemu anaknya. Tapi pas mau ketemu anaknya lagi, anaknya ini udah lulus SMA, udah besar lah intinya, udah besar, dan dia ngeliat bahwa anak itu tuh bahagia sama 2 orang itu gitu, sama 2 debt collector itu yang sekarang juga udah bukan jadi debt collector. Nah dari situ ibunya sadar, oke, anakku sudah bahagia, mungkin anakku sudah tidak ingin ketemu dengan aku lagi. Yaudah, akhirnya ibunya ini nggak pernah nyamperin anaknya lagi, sampai pada akhirnya di akhir baru anaknya ini nyamperin ibunya. Dan disitulah momen mengharukan, momen menyedihkan, momen bawang ini segala macam ditunjukkan di dalam situ gitu. Nah, lagi-lagi ya sebenarnya gue agak koreksi dikit gue di bagian awal ngomong kalau misalnya ini menjual gimmick kesedihan. Sebenarnya nggak 100% kesedihan juga enggak, tapi di awal itu ada bagian komedinya. Nah, setelah gue menonton film ini gitu ya, di bagian awal gue melihat bahwasanya ini film lucu banget gitu. Gue sangat tertarik buat nontonnya. Film ini komedinya itu
Nah ini nih, sebenarnya komedinya ini ada plus minusnya juga. Komedinya itu lucu-lucu banget, gua ketawa nonton film ini. Cuman ketawanya nggak nyampe ngebahak-bahak gitu, nggak, ketawanya kayak gitu kan. Terus abis itu baru di akhirnya momen-momen emosionalnya ditunjukin semua. Jadi di bagian pace awalnya itu dibuat komedi, di pace bagian akhirnya itu momen-momen menyedihkan. Tapi ya, yang gua rasakan, mohon maaf banget nih gini ya. Gue nggak bakal bilang film ini jelek, nggak. Tapi menurut gue ini adalah film yang bagus. Tapi kalau misalnya untuk di ranah gue selama ini menonton film dari bejibun banyaknya film, gue bilang kalau misalnya film ini biasa aja, tapi tergolong bagus gitu loh. Kenapa begitu? Karena pertama, komedi yang disajikan dalam film ini lebih ke arah kayak komedi kalau misalnya kalian dulu sempat nonton antara kayak Facebookers, terus tuh kayak yang biasanya sahur itu, tahu kan kalian yang pagi-pagi itu ya, pokoknya kayak apa ya, kayak show-show komedi yang biasanya ditayangin di TV gitu. Nah itu komedinya seperti itu, sehingga gue tuh kayak ngeliat film ini tuh kayak nggak relate. Ini kayak bukan komedi yang terjadi di kehidupan nyata gitu, tapi lebih ke arah kayak komedi acara TV. Nah itu yang gue sedikit agak mengganjal tuh di bagian situ. Itu pertama gitu. Makanya kenapa gue tuh bisa ketawa nontonnya, karena dulu gue juga suka nonton film-film komedi dari acara TV. Nah, terus yang kedua, untuk di bagian sedihnya ini, jujur ya, gue nggak nangis sepeser pun, setitik pun setelah menonton film ini. Bukan berarti filmnya tidak menyedihkan, tidak, bukan seperti itu ya. Gue setelah nonton film ini keluar bioskop ngeliat banyak banget yang nangis gitu. Bahkan temen gue sendiri yang nonton itu juga nangis gitu, karena ngerasa relate sama kehidupan yang terjadi dalam dalam film Panggil Aku Ayah ini, mengenai ayahnya gitu. Nah sedangkan gue ya tambah relate gitu kan, gue anak broken home dari lahir, tapi kok bisa-bisanya kenapa gue nggak nangis setelah nonton film ini gitu. Jujur aja, walaupun relate sama kehidupan gue gitu ya, gue sangat banget butuh sosok ayah gitu, tapi gue bisa-bisanya nggak nangis. Mungkin nih ya, setelah gue analisa, pertama mungkin karena memang murni gue ini hatinya tuh udah keras banget gitu. Gue nih hatinya udah keras banget, kayak belakangan ini kan gue sering nonton film thriller, film horor, yang dimana itu film-film yang membuat hati gue jadi kayak keras gitu. Nah itu alasan pertama gue. Dan juga alasan pertama gue kenapa gitu ya, karena hidup gue ini sudah dibombardir segala masalah, sehingga gue tuh kayak untuk mengenai hal menangis itu udah biasa aja. Oke, untuk alasan kedua adalah menurut gue ini adalah dari segi filmnya gitu. Gue ini kan udah, bukannya gue sombong, tapi banyak banget film-film yang udah gue tontonin selama gue hidup dari kecil. Bahkan gue suka Star Wars gitu. Lu bayangin aja anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang suka Star Wars tuh di mana lagi gitu kan. Ya ada tapi jarang gitu. Nah gue kecil tontonannya sukanya Star Wars gitu. Bahkan gue lengkap nontonnya. Terus tuh gue The Force Awakens juga nonton filmnya gitu kan, Star Wars episode 7. Langsung nonton ke bioskop, yang dimana itu tuh jarang banget anak-anak Gen Z yang suka sama Star Wars tuh jarang banget gitu. Ini bukannya gue sombong apa gimana, tapi intinya kalian tahu gitu, gue tuh udah banyak banget nonton film drama, nonton banyak banget film horor, nonton banyak banget film yang menjual gimmick kesedihan atau menjual pesan moralnya segala macem. Film ini ada pesan moralnya, film ini di akhir sedihnya itu ada gitu, tapi terlalu over. Nah itu yang menjadi sedikit permasalahan dalam film ini. Gimmick sedihnya itu yang di akhir film itu terlalu over. Banyak banget kejadian-kejadian yang diceritain ulang dari awal film itu di akhir film diceritain lagi gitu. Gue tahu niatnya itu buat throwback, buat kita mengenang kembali apa yang terjadi dari awal film gitu. Di akhir film bakal dibahas lagi yang awalnya ada menjadi tiada, yang awalnya kecil sekarang menjadi besar, yang awalnya mungkin tidak peduli menjadi peduli. Nah itu kita dibuat throwback lagi sama film ini gitu kan. Tapi terlalu over menurut gua, kayak sehingga detail-detailnya diceritain gitu sampai bapaknya itu halusinasi, ayahnya itu halusinasi, ini segala macam. Menurut gua tuh terlalu over banget. Gua tuh satu momen yang membuat sedikit justru ngebuat gua kayak agak cringe. Jujur ya, ini menurut gua pribadi ya agak cringe itu di bagian anaknya itu pas dia nyanyi sama ibunya, tapi ibunya mati gitu. Kayak kok bisa ngepas banget gitu. gue nggak tahu ya, momen-momen kejadian dalam film itu banyak kan ngepas semua. Iya gue tahu kalau ngomongin film itu nggak usah bawa-bawa logika, gue paham.
Tapi kenapa gini nih? Film Indonesia terbaik saat ini tahun ini menurut gua adalah film Sore gitu kan. Kita coba ngeliat film Sore lah. Kenapa kita bisa merasakan emosional si Sore? Kita bisa percaya kalau misalnya dia itu tiap kali dia bangun dia mengulang kehidupan kembali, dia berusaha ngebuat cowoknya biar bisa hidup lebih baik gitu kan. Padahal itu kan nggak masuk akal kan, nggak masuk logika kan. Kok bisa karakter ini hidup lagi gitu? Itu kan udah nggak masuk logika. Tapi kenapa kita bisa relate dengan karakter itu? Ya karena filmnya sendiri membangun logikanya sendiri gitu. Nah, sedangkan film ini adalah film drama yang menurut gue terlalu over menurut gue. Dramanya itu terlalu didramatisir gitu kalau menurut gue pribadi ya. Sehingga yang dimana harusnya bisa aja mungkin gue nangis setelah menonton film ini, tapi gue malah kayak biasa aja gitu. Justru gue lebih suka film ini tuh di bagian pacing awalnya. Gue suka banget di bagian pacing awalnya yang dimana itu adalah film komedi gitu, yang di akhir saat dibuat transisinya menjadi film ini sedih, film ini dramatik, film ini emosional, justru gue kayak aduh tolonglah jangan lebay-lebay banget gitu. Kayak gue sendiri juga nggak terlalu paham gimana cara menyampaikan pesan sedih dalam film ini tuh. Tapi ya kalau misalnya dari film yang gue nonton, misal The Good Dinosaur atau mungkin film yang gue sebutin tadi itu, gue tuh bisa nangis ya karena sesimpel mereka berpisah aja gitu, nggak usah diomongin panjang kali lebar dari awal film gitu. Dengan momen perpisahan itu aja itu udah bisa gue sedih. Nah, ini momen perpisahannya ada, dialognya ada, terus juga ada scene throwbacknya juga ada, ntar ada bagian halusinasi ayahnya ketika anaknya kembali kecil lagi itu juga ada. Nah, itu yang menurut gue terlalu over. Nah, lagi-lagi gue langsung klarifikasi lagi, ini adalah perkara subjektif aja gitu. Karena dari sekian banyaknya penonton yang ada di bioskop itu, kayaknya gue yakin banget cuman gue yang nggak nangis gitu. Ya, ini perkara subjektif lagi-lagi lah gitu. Oke kawan, jadi mungkin cukup sekian video gue sampai sini. Kalau misalnya kalian ada opini lain silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian ada argumentasi lain silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Atau mungkin kalian ada kritikan terhadap guanya, gak apa-apa, kalian kritik aja. Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar lah pokoknya. Oke, langsung saja, terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.